dulu untuk Ibu Eka dengan Ibu Sasi, luar biasa pemaparan materi yang sudah luas dan mudah dipahami. Intinya kita sebagai seorang guru itu percuma memahami materi, percuma berilmu tinggi kalau kita tidak mengaplikasikannya, kalau kita tidak mempraktekkannya di lapangan. Nah, untuk mempraktekkannya itu sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Sasi dengan Ibu Eka tadi, di mana kita itu harus merubah pola pikir kita. Jangan tetap terus berkembang mencari informasi bagaimana cara supaya kita bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna. Ada berapa tadi yang dijelaskan oleh Ibu Sasi dengan Ibu Eka. Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan prinsip PM, ya, pembelajaran mendalam dan 8 dimensi profil lulusan. Nah, itu semua sudah dijelaskan PM dan dimensi profil lulusan. Lanjut. Nah, sekarang di sini ada pengantar penyelarasan visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya konsep pembelajaran mendalam. Tadi mungkin akan kita next saja karena sudah dijelaskan dimensi visi, misi, dan tujuan dalam rubrik PM. Kemudian visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Selanjutnya strategi penyelarasan visi, misi, dan tujuan, dan prinsip-prinsip penguatan kepemilikan visi, misi, dan tujuan. Oke, lanjut. Pengantar penyelarasan visi, misi, tujuan. Penyelarasan visi, misi, tujuan adalah langkah strategis untuk mendukung pembelajaran mendalam. Jadi kita mengarah ke visi pembelajaran itu, ya, di mana nanti visi kita, apa visi kita dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya. Kemudian visi, misi, tujuan bukan sekedar dokumen administratif, tapi penentu arah pengembangan satuan pendidikan. Nah, jadi visi, misi, dan tujuan itu ada di sekolah ada, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Selanjutnya, tujuan utamanya meningkatkan kualitas pendidikan berbasis eksplorasi, refleksi, kolaborasi, dan inovasi. Nah, itu tujuan utamanya kita sebagai seorang guru untuk mencapai dari visi kita. Lanjut. Nah, ini yang dijelaskan dari Ibu Sasi dengan Ibu Eka tadi, konsep pembelajaran mendalam. Ada tadi 8, 3, 3, 4. Next saja, karena sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini dimensi visi, misi, tujuan dalam rubrik pembelajaran mendalam. Nah, mulai berkembang, ada strategi tertulis belum konsisten. Nah, mulai berkembang, jadi tertulis sudah ada, mungkin nanti ya. Terus berprogres, strategi dipahami bersama, sebagian besar keputusan sudah mendukung pembelajaran mendalam. Nah, nanti kita sepakati dan kita pahami bersama tujuan kita itu apa. Terus mapan visi hidup dipahami semua warga sekolah, jadi dasar dalam semua keputusan. Jadi apapun program kita itu mengarah ke visi kita, program sekolah kita ini. Lanjut. Nah, di sini visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Visi itu gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai, dirumuskan bersama warga sekolah, guru, murid, orang tua, komite. Harus ideal, realistis, memotivasi, mudah dipahami, terus menjadi inspirasi dan pemandu arah strategis. Nah, jadi visi itu gambaran di mana sekolah kita ini kedepannya ingin seperti apa. Jadi gambaran. Nah, visi itu dibuat bukan oleh kita sendiri, tapi ada komite, ada murid, ada orang tua, ya, supaya dia merasa memiliki visi tersebut. Selanjutnya misi cara atau langkah untuk mewujudkan visi.
Nah, jadi caranya itu langkah untuk mewujudkan gambaran masa depan sekolah kita ini dengan misi. Menjawab bagaimana kita akan mewujudkan visi tersebut, membentuk kalimat tindakan disusun secara partisipasi agar membangun rasa memiliki. Tujuan itu indikator keberhasilan yang spesifik dan terukur, fokus pada hasil belajar murid. Nah, TM tadi itu mendukung visi, ya. Karakter keterampilan abad 21 dan keseimbangan masa depan. Disusun dengan prinsip SMART, itu spesifik, ya, terus terukur, dapat dicapai, kemudian batas waktu, ada waktunya. Mengacu pada profil lulusan dan kebutuhan konseptual sekolah. Lanjut. Analisis visi misi tujuan lama dengan kebutuhan pembelajaran mendalam. Pelibatan seluruh warga sekolah, guru, murid, orang tua, dan komite sekolah. Jadi nanti kita akan sebagai praktek dari kepala sekolah, kita akan mengundang wali murid, komite, mungkin nanti pemuka agama, jadi Pak Kepala Desa. Jadi kita langsung menandatangani MOU untuk akreditasi sebagai dokumennya. Penyusunan visi tujuan baru yang merefleksikan konsep dan nilai lokal. Jadi kita ada visi lama dan ada visi baru. Lanjut. Nah, di sini prinsip-prinsip penguatan kepemilikan visi, misi, dan tujuan. Jadi visi itu milik kita bersama, bukan milik sekolah. Bagaimana kita mewujudkannya? Partisipasi, keterlibatan nyata semua warga. Jadi kita semua terlibat untuk mewujudkan impian tadi, impian kita, sekolah kita di masa depan. Kepemilikan bersama, visi, misi, tujuan itu milik seluruh komunitas sekolah. Koherensi, semua program dan kebijakan harus selaras dengan visi, misi, tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat program apapun bentuknya, itu mengacu kepada visi sekolah. Terus kolaborasi, menciptakan forum diskusi. Nah, seperti sekarang ini kan kita akan diskusi. Transparansi berarti keterbukaan dalam proses perumusan visi, misi, dan tujuan. Bukan kepala sekolah dewa yang buatnya. Selama ini kakak tahunya visi ini sudah jadi. Nah, sekarang kita buat bersama. Akuntabilitas, tanggung jawab semua pihak terhadap peran dan kontribusinya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Memberdayakan, memberi ruang bagi guru, siswa, dan orang tua untuk berkontribusi. Nah, jadi nanti kita bukan hanya kita, tapi guru, siswa juga, orang tua, wali murid juga nanti bisa kita buat sebagai guru, sebagai narasumber yang bersedia sukarela dengan tidak dibayar. Ya, jadi dia berkontribusi juga. Terus keteladanan, kepala sekolah sebagai role model dalam implementasi visi, misi, dan tujuan. Jadi kepala sekolah ini itulah berat bebannya, ada sebagai model, tapi boleh dicolek kalau salah. Ada kalau dia sebagai model, seandainya kebijakannya salah, tolong diingatkan. Nah, sama-sama kita saling membantu untuk mewujudkan visi kita. Lanjut. Nah, harapannya setelah dilakukan penyelarasan visi, misi, dan tujuan, diharapkan terwujudnya visi sekolah yang kolektif dan bermakna, meningkatkan kualitas pembelajaran dan karakter siswa. Terus SD Negeri 12 Indralaya menjadi kontribusi belajar yang adaptif, kolaboratif, dan reflektif. Oke, lanjut. Terima kasih. Terima kasih yang pertama. Terima kasih yang pertama. Lanjut, apa nak breaking dulu? Kita masih ada lagi loh. Ayo, sampai 3 ini. Sampai 3 kita contohkannya. Lanjut, di sini ada tabel. Kita masih tidak isi lama. Kemarin disusun bersama nak? Terwujudnya pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan peduli lingkungan. Berarti terpampang di situ. Ya. Ini sebenarnya siswa itu harus hafal
hafal ini. Nah, nanti setelah kita rubah waktu upacara, ada satu lagi penambahan tugas anak membacakan visi sekolah. Yang lain mengikuti, seperti membaca janji siswa. Nah, jadi mereka lama-kelamaan hafal visinya. Nah, ini visi. Setelah dicatat dengan penyelarasan, sudah mencakup nilai keimanan berkarakter. Berkarakter itu termasuk keimanan, walaupun tidak disebutkan takwa, takwa tidak, tapi dia sudah keimanan sudah mencakup. Peduli lingkungan ada, namun perlu diganti kata pelajar Pancasila. Sebab pelajar Pancasila itu sudah lewat, sekarang sudah diganti, jadi diganti pelajar Pancasilanya. Terus mengembangkan, ini misinya, mengembangkan kecerdasan spiritual dan sosial peserta didik. Mendukung, ya sudah mendukung suasana belajar yang menggembirakan dan aman. Tambahkan dimensi pembelajaran reflektif dan berkaitan dengan lingkungan belajar yang bermakna. Nah, tadi ditambahkan. Terus misi 2-nya membangun kesadaran peserta didik akan potensi untuk menjadi terampil, mandiri dan berdaya. Sudah mencakup nilai berkebinekaan global dan mandiri. Perlu diperjelas lagi bagaimana ini dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran bermakna. Nah, jadi nanti ada embel-embelnya. Lanjut misi 3, mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis profil Pancasila. Nah, itu relevan dan dengan adaptif dan bersadar zaman, namun masih bersifat teknis. Nah, tambahkan mengarah kepada pembelajaran reflektif dan bermakna untuk murid, ya sekarang murid. Lanjut visi 4, menumbuh-kembangkan sikap peduli dan budaya ramah lingkungan, umum dan baik namun terlalu luas. Nah, itu. Nah, jadi perlu dirinci jenis pembelajarannya, apakah berbasis proyek, ya. Lanjut sini 5, menerapkan tujuan kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu pertemuan pagi ceria dan gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler. Itu sudah mendukung dimensi mandiri, kreatif dan kesadaran, ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan pendekatannya, ya, kita bahas bersama. Lanjut ke bawahnya, ke bawah ada lagi. Nah, ini visi terwujudnya pelajar yang visi ramah pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter dan peduli lingkungan. Nah, itu yang baru itu kira-kira seperti itu atau mau ditambah? Itu hasil pelatihan kami. Karena kemarin tuh ada yang minta tayangan visi sekolah. Kemarin ibu bawa ini kan semuanya ibu simpan di Canva. Jadi langsung ditayangkan di yang kita. Jadi kita tinggal ini mengadopsi saja, tidak perlu bekerja keras lagi karena mereka yang menganalisis semua di dalam itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kita menambahkan lagi. Seperti itu, ya. Di sini ini terwujudnya insan murid yang cerdas karena Pancasila tadi sudah dihilangkan, ya. Jadi insan murid yang cerdas, berkarakter dan peduli lingkungan. Nah, itu dikasih sama Bapak fasilitator tim Cekar Pling katanya. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira perlukah penambahan? Sudah bagus deh. Ya, bungkus saja. Oke. Nah, ini dari mereka karena di sini terwujudnya insan murid yang cerdas. Cerdas itu berarti misinya apa untuk mewujudkan cerdas itu, anak yang cerdas. Nah, misi kita itu apa? Untuk mencapainya, langkah untuk mencapainya itu bagaimana? Terwujudnya insan murid yang cerdas. Berarti cerdas mengembangkan kecerdasan spiritual dan sosial murid, ya, ganti murid. Ya, mengembangkan, coba posasi murid posasi. Oh tidak, langsung ke sebelah ini, Bu Sasi, yang sebelah sini. Yang ngisi sebelah sini diganti. Mengembangkan kecerdasan
spiritual, intelektual dan sosial murid. Mengembangkan spiritual itu apa tujuannya? Bentuk tujuannya apa? Tujuannya ya agama ya. Kita mengadakan yasinan kan termasuk ya, itu tujuannya. Terus intelektual. Nah, intelektual tadi termasuk PM tadi lah. Ya, PM tadi. Sosial itu iya, hubungan dengan teman, hubungan dengan masyarakat. Nah, lanjut lagi berkarakter. Bagaimana cara kita mewujudkan berkarakter itu? Misinya mengembangkan karakter murid melalui implementasi budaya positif sekolah dalam mencapai 8 dimensi profil lulusan. Nah, 8 tadi. Baik, sudah dijelaskan tadi ya. Jadi mengarah ke situ. Terus berkarakter lagi menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, masuk. Kalau kemarin itu kita profil belajar Pancasila harus masuk. Sekarang keluarkan yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini harus kita lakukan. Apa tujuannya? Misalnya pagi-pagi sebelum belajar kita tepuk anak Indonesia hebat. Tidak, buka HP, boleh buka HP kita senam. Speakingnya senam, kebiasaan di dalam kelas itu sudah termasuk. Ya, waktu ini. Nanti kita akan buat saya share di grup atau dengan Eka ya. Kita buat ada tabel 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sudah melaksanakan di rumah atau tidak. Kalau dulu itu kalau saya sering kita itu ada tugas sholat tarawih kalau salah ya, sholat tarawih atau sholat 5 waktu. Kalau sholat diconteng terus ditanda tangan. Nah, seperti itu nanti dibuatkan anak satu persatu. Itu untuk dari tujuannya nanti. Terus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif. Nah, kalau di sekolah ini saya lihat sudah bagus, ya, ada pojok baca, terus gambar-gambar di sampingnya sudah bagus semua. Lingkungan belajar di luar juga boleh. Waktu kita pelajaran mendalam itu tidak hanya di dalam, di luar juga bisa. Terus menerapkan praktik pedagogis dan bermakna dan menggembirakan. Nah, itu masih berkarakter tadi, masih masuk berkarakter. Itu sudah dijelaskan oleh yang PM tadi kan. Mengoptimalkan kemitraan pembelajaran, terus memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran. Sudah di bawahnya. Habis, kalau tidak habis itu berarti ada PM. Peduli lingkungan, apa itu? Peduli lingkungan. Ya? Peduli lingkungan. Kalau baru. Yang peduli lingkungan belum. Peduli lingkungan ada kan divisi tadi yang atas, balik ke atas. Nah, peduli ada lagi divisi. Nah, peduli lingkungan yang ini. Nah, berkarakter semua kan tadi yang peduli lingkungan belum. Sebenarnya di peduli lingkungan itu sudah termasuk berkarakter, tapi kemarin itu saya bilang kita harus keluarkan kata-kata peduli lingkungan itu, jangan dimasukkan berkarakter karena mereka tidak tahu bagaimana peduli lingkungan itu. Misalnya buang sampah, pasti dia kalau peduli lingkungan itu pasti otomatis di otaknya dijaga kebersihan, memelihara lingkungan kita dengan baik, dengan berkebun atau apapun itu. Nah, itu tidak dibuat apa? Saya kan kantor ini. Peduli lingkungan, semangat. Ayo, kalimat misalnya menjaga kebersihan itu di mana? Peduli lingkungan yang di bawah sekali itu kita buat misinya satu saja. Ya, buat satu saja. Boleh? Cari referensi. Terwujudnya misalnya lingkungan yang bersih, rapi, iya. Yang visi itu visi keberapa itu? Visi ke-7, 8, visi 9. Yang 7 mengoptimalkan kemitraan pembelajaran.
mengoptimalkan kemitraan pembelajaran itu maksudnya kemitraan itu kita bisa mengajak ibu ketua tim PKK, bapak di sini yang sukses di daerah sini, kira-kira ada wali murid yang sukses, kebun banyak, rumah duiko apa gitu. Ya, berbagi pengalaman, pedagang, atau peternak ikan, peternak ayam boleh, ya kalimatnya tadi ya, kalimatnya jangan lupa kalimatnya. Ya, kalau kita kerja bersama, kita merasa memiliki. Nah, lanjut Bu Sasi, mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau dan bersih. Ya, ada lagi tambahan? Pak Amiril, Pak Askari boleh menambahkan. Pak Aldo boleh, Pak Aldo. Lanjut, ada lagi? Itu kurasa sudah mencakup ya, mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau. Nah, berarti cat hijau banyak mana gitu ya. Di sini aku juga mewujudkan sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan. Bisa juga memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Mulai itu termasuk juga yang terakhir yang ini. Mau lingkungan media pembelajaran Mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau dan bersih. Memanfaatkan nanti bawahnya. Yang misi ke itu. Misi selanjutnya. Memanfaatkan. Memanfaatkan lingkungan. Sarani. Masuk video ibu. Sebagai media pembelajaran. Ya. Ada lagi? Bu Fadila boleh nambahin? Ada mewujudkan sekolah yang berorientasi pada adiwiyata. Masih Ada salah. Kata lagi itu. Ada tapi ini. Lingkungan itu termasuk adiwiyata. Kalau ini mewujudkan kawasan sekolah yang rindang. Kita pakai hijau. Iya, jadi hijau kita ada rindang. Dan ada lagi Ibu Mel. Ya, mewujudkan itu kemitraan sudah termasuk. Mengoptimalkan kemitraan pembelajaran. Nanti pas di tujuan baru kita kupas lagi dengan sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu tadi ya kan. Tujuan. Oke, misi sudah cukup. Karena hijau kan berarti lingkungan tuh harus ya ada tanaman bersih, ada sampah, siswanya juga bersih. Tapi bisa jadikan media pembelajaran tuh. Ya. Terus lingkungannya mungkin dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk materi-materi yang berkaitan dengan lingkungan. Ya, benar. Sampai situ kira-kira ada lagi? Kete, bungkus lah. Kita tutup saja mungkin ya. Hari lain kita sambung dengan tujuan. Hari ini kita visi dulu. Hari lain kita akan masuk ke tujuan. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga visi misi kita ini bisa berjalan dengan baik dengan adanya pembelajaran yang baru kita dapatkan tadi, yaitu pembelajaran mendalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.